Pemilihan kepala daerah? Ya, kalau menurut saya pandangan politik Kabupaten Kerawang sudah kelihatan dari sekarang ya. Incumbent itu sudah mendapatkan rekom dari 3 partai politik. Dari 3 partai politik ini semua, kalau di Pilpres kemarin, semua partai Nasdem, PKS, berikut PKB itu kan adanya di calon presiden nomor sekian ya, yang kalah kemarin. Nah, itu 3 partai semua sudah merekomendasikan incumbent. Sekarang beberapa partai yang belum keluar rekomendasi seperti Gerindra. Nah, kalau menurut saya Gerindra itu Prabowo akan jadi presiden, sebentar lagi kan dilantik. Nggak mungkin dong Gerindra merekomendasikan luar daripada kader. Karena Gerindra juga pengen punya historis tentang kader yang dinaikin untuk menjadi Bupati Kabupaten Kerawang. Makanya Gerindra itu secara otomatis saya diyakinkan rekom Gerindra itu akan jatuh ke Gina Suara. Karena Gina itu seorang kader partai. Kalau kita ibaratkan itu orang naik delman mau ke pasar, Pak. Kalau orang mau ke pasar naik delman kan butuh kendaraan. Dia naik delman dan nyampe ke pasar delmannya ditinggal. Itu kalau bukan kader. Tapi kalau kader partai kalah menang tetap kader partai. Saya sebagai masyarakat Kabupaten Kerawang mudah-mudahan ini nyampe ke pimpinan Gerindra pusat. Sebagusnya Gerindra itu merekomendasikan kepada Gina Suara karena itu kader partai. Untuk peluangnya sendiri? Menurut saya peluang Gina untuk bersatu dengan incumbent jauh untuk ketemu. Karena incumbent itu kan nggak mungkin menjadi wakil bupati. Incumbent kan sudah ditargetkan dia menjadi bupati. Adapun Gina mau gabung ke incumbent ya harus menjadi wakil bupati. Tapi masih ada peluang buat Gina Suara untuk tetap Gerindra itu menjadi bupati di Kabupaten Kerawang, yaitu dengan rekomendasi yang saya dengar ya. Ada mantan sekda juga itu Pak Acep Jamuri. Katanya dengar-dengar dia sudah mendapatkan rekomendasi dari 2 partai. Yang saya dengar dari Demokrat kalau nggak salah, terus ada dari PAN, terus dari Golkar juga. Kalau kita lihat daripada silsilah yang ada di incumbent ini mutlak ini semua partai amin itu kemarin. Nasdem, PKS dan PKB. Nah, dari kubu tim pemenang itu adanya di pihak sebelah nih. Termasuk Demokrat, PAN, Golkar ada di sini. Saya makanya berprediksi ini akan ada pasangan yaitu Gina Ajam atau Gina Acep Jamuri. Nggak tahu Acep Jamuri atau Gina. Kalau memang itu Gina hanya ada peluang hanya untuk itu dengan Ajam. Kalau dengan incumbent udah jauh Gina untuk menjadi peluang. Karena Gina Suara kan orang tuanya ngotot untuk menjadi bupati. Ini saran saya ya sebagai masyarakat Kerawang. Kalau saya sampai saat ini belum ada dukungan. Cuma saya titip kepada calon bupati Kabupaten Kerawang. Siapapun yang akan menjadi bupati di Kabupaten Kerawang, saya hanya punya 2 usulan. 1, bentuklah sekolah pekerja supaya masyarakat Kerawang bekerja. Karena pabrik-pabrik yang ada di Kerawang bukan membutuhkan ijazah, tapi membutuhkan skill. Kalau sudah ada sekolah pekerja, ada skill pasti dipakai sama pabrik yang ada di Kerawang. Kedua, saya meminta kepada Bupati Kerawang nanti yang jadi, tolong itu merebut atau DKM masjid diumrohkan lah. Kita ngambil daripada anggaran upah pungut. Upah pungut Kerawang kan besar sampai 4, sekian T. Kalau 25% aja udah berapa? Itu ada program umroh yaitu untuk merebut atau DKM ke depannya. Itu. Kira-kira Kerawang. Nggak mungkin ada 3 paslon. Ini diyakinkan ada 2 paslon di Kabupaten Kerawang. Cuman saya lebih condong 85% nih Gina ini akan bersatu dengan Acep Jamuri nih, pasangan sekda. Nggak tahu itu masalah Kerawang satunya Gina Acep atau Acep Jamuri Gina, saya kurang paham. Itu win-win solutionnya mereka lah. Cuman pandangan ngelihat ke sana, kalau ngelihat partai politik yang membuat rekomendasi. Saat ini kan sudah 3 partai merekomendasikan incumbent. Terus dari mantan sekda dengar-dengar udah ada 3 partai juga. Dan partainya yang merekomendasikan mantan sekda itu semua partai grupnya Prabowo. Cuman PDIP kan belum membuat rekom, nggak tahu itu langkahnya kemana. Nah, depannya seperti apa nih? Kalau terbesar tidak di Kabupaten Kerawang, karena pengalaman tahun yang dulu di saat pasangan Selika AF, saya memang garda terdepan memenangkan pasangan Selika AF. Tapi saya sosok pimpinan satu LSM
Setelah mereka jadi, saya tidak minta apa-apa sampai hari ini juga ke orang yang didukung saya saat itu. Karena kedekatan saya dengan incumbent sekarang, orang tuanya sangat dekat sekali. Saya menjadi toser saat itu. Alhamdulillah, saya itu bahasa mendukung, kalau udah dukungan saya jadi juga udah bersyukur. Saya tidak minta neko-neko. Tapi untuk hari ini, Barak Indonesia itu belum menyatakan sikap mendukung kepada siapapun. Karena calonnya juga belum mengerucut, dia akan dengan siapa, seperti itu. Mohon kepada masyarakat Kabupaten Kerawang memilih pemimpin itu dengan cerdas, dengan baik, berdasarkan pemikiran kita ke depan. Ya kalau saya sih, menurut saya siapapun calonnya bagus. Cuman itu tadi 2 poin aja yang saya titipkan. 1, sekolah pekerja di Kabupaten Kerawang. Kedua, umrohkan merebut sama DKM. Itu aja. Karena itu secara agama ada, sejarah membantu ngedongkrak pengangguran itu lebih ada. Karena saya yakin masyarakat yang bekerja di pabrik sebagai karyawan ini masih lebih banyak orang yang nganggur di Kabupaten Kerawang. Makanya itu satu buah indikasi untuk kedepannya supaya bisa nyebut Kerawang maju. Seperti itu. Makasih ketemu